Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Saya Amelia Pancawati. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video tugas di luar kelas, yaitu hari ke-31 mengenai tema Bimba A-I-U-E-O interview ketiga. Pertanyaan pertama yaitu, apa prinsip utama dalam proses Bimba interview yang harus dipahami dan diterapkan oleh motivator? Nah, prinsip utama yang harus dipahami oleh motivator adalah kita sebagai orang dewasa harus membuat anak merasa bahagia dan merasa nyaman ketika kegiatan bimbingan minat baca dan minat belajar di dalam Bimba itu sendiri, sehingga dengan begitu kita sebagai motivator mementingkan anak daripada mementingkan diri sendiri. Karena dengan kita membuat anak merasa bahagia, merasa senang, maka anak tidak akan merasa tertekan dalam bermain sambil belajar bersama kita. Selain itu, prinsip utama yaitu kita harus menerapkan bahwa kita sebagai orang dewasa adalah orang yang wajib untuk belajar. Nah, untuk belajar di sini yaitu kita sebagai orang dewasa harus bisa memperbaiki diri dari kesalahan, sehingga dengan begitu kita dapat mengintrospeksi diri dan tidak menyalahkan orang lain atau anak yang kita bimbakan. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa prioritas motivator dalam kelas pendekatan? Nah, prioritas motivator dalam kelas pendekatan ini yaitu untuk mengetahui karakter anak, kemudian kesukaan anak, sehingga dengan begitu dalam proses bermain sambil belajar akan timbul rasa gemar ataupun rasa bahagia yang nantinya akan anak rasakan, karena kita sebagai orang dewasa menyesuaikan diri dengan karakter anak. Jadi bukan anaklah yang menyesuaikan diri dengan kita, karena memang sumber ilmu yang kita dapatkan yaitu berasal dari anak itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya yaitu, berapa lama durasi kelas pendekatan dilakukan? Untuk durasinya yaitu kita dapat melakukannya selama 5 menit. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa prioritas motivator dalam kelas trial? Untuk kelas trial ini merupakan kelas coba gratis sampai yakin, sehingga prioritasnya yaitu sebagai motivator membuat anak merasa bahagia agar anak kembali datang kepada kita untuk melakukan bimbingan minat baca dan minat belajarnya. Dan kepada orang tua kita yaitu meyakinkan orang tua bahwa di dalam Bimba ini nantinya anak akan tumbuh kembang minat baca dan minat belajarnya, sehingga orang tua tidak ragu untuk memasukkan anak ke dalam lembaga Bimba interview atau Bimba A-I-U-E-O. Berapa lama durasi kelas trial dilakukan? Untuk durasi kelas trial atau coba gratis yaitu dilakukan selama 15 menit. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa lama orang tua murid dapat mengikuti kelas trial? Nah, untuk kelas trial ini dapat dilakukan sampai orang tua yakin dan orang tua tidak ragu dalam memasukkan anak ke dalam bimbingan minat baca dan minat belajar atau Bimba A-I-U-E-O. Pertanyaan selanjutnya yaitu, kegiatan apa yang lebih penting antara bermain baca-bacaan dan kegiatan menyelesaikan modul? Untuk kegiatan prioritas atau kegiatan utamanya yaitu kita harus mementingkan bermain baca-bacaan. Hal ini karena kita berpatokan pada teori Jambandul, di mana bermain baca-bacaan merupakan kegiatan inti atau kegiatan prioritas, bukan kegiatan selingan, sehingga dengan begitu kita dapat menumbuh kembangkan minat baca dan minat belajar anak melalui kegiatan bermain baca-bacaan tersebut. Sedangkan untuk kegiatan menyelesaikan modul itu bukan kegiatan prioritas, karena mungkin saja itu hanya kepuasan bagi motivator atau bagi gurunya untuk menyelesaikan modul secara cepat. Namun yang dirasakan anak adalah anak mungkin akan merasa tertekan, karena dengan begitu anak merasa diburu-buru untuk menyelesaikan modul yang memang belum mereka kuasai atau belum mereka sukai. Pertanyaan
Pertanyaan selanjutnya yaitu, materi apa yang dibaca oleh anak dalam kegiatan bermain baca-bacaan? Untuk materinya kita dapat mengambil dari modul baca-bacaan sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak. Selain itu juga disesuaikan dengan tahap atau level anak. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana cara agar bermain baca-bacaan dapat menyenangkan bagi anak? Nah, kegiatan ini dapat kita lakukan dengan cara menerapkan teori jam bandul, yaitu adanya kegiatan inti atau prioritas dan kegiatan tambahan. Kita dapat mengajak anak untuk menarik gambar, kemudian kita juga dapat mengajak anak untuk bermain verbal, kemudian menggambar, dan selain itu kita juga dapat berdialog secara umum bersama anak. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana menyikapi anak yang tidak mau bermain baca-bacaan? Cara menyikapinya, yang pertama kita tidak boleh memaksakan anak, kemudian kita menyesuaikan dengan keinginan dan kemauan anak, dan kita juga dapat mengajak anak untuk bermain verbal sambil menggambar ataupun berdialog secara bahasa Bima. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.